Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali berdiskusi pada kesempatan kali ini tentang haji. Jadi pembahasan tentang haji ini nanti akan saya fokuskan pada prosesi pelaksanaan haji mulai tanggal 8 sampai 13. Oke, saudara-saudari, mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya sampaikan tadi, nanti pelaksanaan haji ini akan membahas tentang rukun, wajib, sunnah haji yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Ya, nanti beberapa pengertian juga saya sampaikan, hikmah-hikmahnya juga. Oke, saudara-saudari, bahwasannya haji itu diwajibkan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini sudah sangat mafhum gitu, bahwa haji itu adalah wajib. Definisi secara etimologis yaitu menyengaja sesuatu. Artinya haji itu adalah menyengaja sesuatu. Dalam hal ini menyengaja untuk ke Baitullah. Yang oleh karenanya secara terminologis atau istilah syaraknya yaitu haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah. Ibadah itu adalah taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah dengan aturan-aturan tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Saudara-saudari, berikutnya hakikat haji itu ada 3 paling tidak seperti itu. Yang pertama yaitu mendidik manusia untuk bersedia berkorban, ikhlas dan sabar. Ya, ritual-ritual dalam haji itu mendidik manusia untuk berkorban, ikhlas dan sabar. Lalu yang kedua menumbuhkan sikap disiplin karena adanya berbagai aturan dan larangan yang harus ditaati. Yang ketiga mengembangkan rasa sosial sebagai media pendidikan, solidaritas sosial dan persatuan umat Islam. Ya, berjuta-juta pada waktu haji itu berjuta-juta umat Islam semuanya ada di sana. Oke, proses rukun haji. Nah, sebagaimana saya ungkapkan di muka tadi, bahwa saya akan fokus bagaimana prosesi ini dilaksanakan sehingga mudah dipahami. Nah, prosesi rukun haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Dan jika tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Ini ada 5, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Apa itu kelima rukun haji? Nanti akan kita jelaskan kemudian. Berikutnya, ada juga selain rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji, kalau ada satu saja yang tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sementara kalau wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji. Jika salah satu dari wajib haji ini ditinggalkan, maka hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Nah, di antaranya di sini disebutkan niat ihram untuk haji atau umroh dari mikot makani dilakukan setelah berpakaian ihram.
Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Lalu mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap kerikil, mengucap Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Setiap kerikil mengenai ke dalam jurang besar tempat jumroh. Mabit di Mina pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kelima melontar jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari tasyrik 11, 12, dan 13. Ada yang memilih sampai 12 saja. Lalu tawaf wada yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah dan meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Sedangkan sunnah haji yaitu yang pertama ifrad yaitu mendahulukan haji dibandingkan umroh, yaitu yang kedua talbiyah, yang ketiga tawaf kudum, yang keempat sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Oke, saudara-saudari, apa ihram ini? Ini secara prosesinya akan dijelaskan dari tanggal ke tanggal. Ini dari tanggal berapapun sejak Syawal itu sampai 8 Dzulhijjah itu ihram dan niat. Nah, dasar dari ihram itu adalah ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaida wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram untuk haji atau umroh. Ya, berikutnya apa sih ihram itu? Kata ihram diambil dari bahasa Arab dari kata al-haram yang bermakna terlarang atau tercegah. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi orang harus memakai pakaian ihram saat haji dan umroh. Nah, saat berikhram itu dengan pakaian seperti ini, ya ada versi yang lain seperti yang perempuan ini harus pakai seperti mukena itu. Nah, saat seseorang itu berikhram maka dia tercegah dari perbuatan-perbuatan yang ditentukan oleh aturan. Ya, yang namanya ihram sendiri itu adalah keadaan seseorang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakan niat dan berpakaian ihram di mikot. Mikot itu batas dan diakhiri dengan tahallul. Nanti akan semakin jelas saat kita sedikit demi sedikit dipelajari. Ya, ada 3 pilihan niat ihram dalam haji. Ada 3 opsi niat ihram dalam ibadah haji yaitu tamattu, qiron, dan ifrad. 3 cara berhaji ini dilegitimasi oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kami berangkat bersama Nabi SAW pada tahun haji wada atau haji perpisahan. Di antara kami ada yang berikhram untuk umroh, ada yang berikhram untuk haji dan umroh. Berikhram untuk umroh yang ini itu adalah berarti umrohnya dulu. Ada yang berikhram untuk haji dan umroh berarti bareng-bareng. Dan ada pula yang berikhram untuk haji. Sedangkan Rasulullah SAW berikhram untuk haji. Adapun orang yang berikhram untuk haji atau menggabungkan haji dan umroh, mereka tidak tahallul sampai hari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. 3 pilihan niat ihram haji. Yang tadi itu ada 3 opsi niat ihram itu atau berikhram itu kemudian oleh para ulama dinamakan ada haji tamattu atau niat berikhram tamattu. Ialah berikhram untuk umroh pada bulan-bulan haji, memasuki Mekah, lalu menyelesaikan umrohnya dengan melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian bertahallul dari ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambut kepalanya, lalu dia tetap dalam kondisi halal atau tidak berikhram hingga datangnya hari tarwiyah yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Niat ihram qiron atau haji dan umroh dibarengkan yaitu
Ikhram untuk umroh dan haji secara bersamaan atau berikhram untuk umroh lalu berikhram untuk haji sebelum memulai tawafnya. Kemudian ia memasuki kota Mekah dan tetap pada ikhramnya hingga selesai melaksanakan manasik hajinya sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu yang ketiga adalah niat ihram atau ifrad. Niat ihram ifrad ialah berniat haji saja, tidak bertahallul dari ihram kecuali setelah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berbeda dengan kedua kategori di atas, mereka yang berikhram ifrad tidak diwajibkan membayar dam. Pakaian ihram. Nah, terkait dengan pakaian ihram ini yang bagus. Ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa ada seseorang yang berkata atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berikhram?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, "Tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang, kopiah, sepatu kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi za'faron atau wewangian dan wars sejenis wewangian." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian penjelasan ini yang untuk wanita ini tidak boleh memakai cadar maupun juga bersarung tangan. Lalu kemudian sesudah seseorang itu memakai pakaian ihram tadi, lalu kemudian dia menuju mikot. Sebentar, di saat seseorang itu berikhram harus mikot zamani. Mikot zamani itu adalah ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka ia tidak boleh rofas. Rofas berbuat rofas itu mohon maaf ya, itu hubungan suami istri. Lalu berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Nah, niat haji ini ada di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, atau tepatnya mulai 1 Syawal sampai 9 Dzulhijjah. Kalau orang Indonesia biasanya sejak haji reguler itu dimulai sekitar 40 atau 1 bulan sebelum 9 Dzulhijjah ini. Saudara-saudari, berikutnya adalah mikot makani. Kalau mikot zamani itu artinya mikot dari sisi waktu atau zaman. Kalau mikot makani ini adalah mikot tempat. Makan itu tempat. Ini ada gambar mikot map gitu. Ini ada Al-Juhfah, Zulhulaifah, Datu Irq, ada Kornul Manazil dan Yalam Lam. Ini Dzulhulaifah atau Bir Ali bagi pendatang yang datang, orang yang haji yang datang dari Madinah atau dari arah Madinah atau yang sejajar dengan Madinah. Nah, kebanyakan orang Indonesia karena di Madinah dulu, maka dia di sini ini, di Yalam Lam. Di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Kalau Juhfah bagi yang datang dari Syria, Mesir, negara-negara Afrika Utara dan negara-negara yang sejajar dengannya. Yalam Lam bagi yang datang dari Yaman, India, Indonesia, dan negara yang sejajarnya. Ini bagi yang langsung ke Mekah di Yalam Lam ini. Nah, sebagaimana kita ketahui kan orang berangkat haji kalau dari Indonesia yang reguler itu ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ke Mekah dulu, baru ke Madinah kemudian. Nah, kalau ke Mekah langsung berarti mikotnya di Yalam Lam. Kalau yang haji yang ke Madinah dulu berarti di Bir Ali. Sedangkan untuk yang keempat ini Kornul Manazil bagi yang datang dari Najd atau yang sejajar dengannya, dan Dzatul Irq bagi yang datang dari Irak atau yang sejajarnya. Berarti saat di tempat ini orang memakai pakaian ihram lalu niat berikhram. Ihramnya nanti umroh atau haji. Berikutnya 3 pilihan niat ihram haji sebagaimana tadi ada tamattu, lalu qiran dan ifron.
Nah, di sini disebutkan bagaimana niatnya. Tentu niat ini adalah yang penting di dalam hati, tetapi seandainya diucapkan juga lebih baik. Untuk niat haji tamattu di sini adalah sebagai berikut. Labbaika umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Lalu yang kedua niat haji qiran adalah sebagai berikut. Labbaika umrotan wa hajjan. Yang ketiga niat haji ifrad labbaika hajjan. Berikutnya larangan dari ihram. Nah, sesudah berpakaian ihram lalu niat itu dilarang. Secara umum larangan ihram ini adalah memotong rambut dan kuku, memakai minyak wangi, menutup kepala bagi lelaki, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, membunuh binatang darat, menebang pohon, meminang, menikah atau menikahkan, melakukan jima atau pendahuluannya, selama dalam perjalanan dari Mikot Makani menuju Baitullah hendaklah memperbanyak ucapan talbiyah. Ini secara khusus bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutupi mata kaki, menutup kepala yang melekat dan kepala seperti topi, peci. Bagi wanita dilarang berkaus tangan dan menutup muka. Bagi pria dan wanita dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai sebelum ihram, memotong kuku dan bercukur atau mencabut rambut badan, memburu dan menganiaya binatang dengan cara apapun, kawin, mengawinkan atau meminang wanita untuk dinikahi, berjumbu atau bersetubuh. Nah, secara khusus seperti itu. Nah, berikutnya lafaz talbiyah. Sesudah niat itu kemudian membaca banyak-banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanyalah kepunyaanmu. Tiada sekutu bagimu. Sekali lagi, ini adalah talbiyah dan yang paling perlu diingat adalah bagaimana ini adalah haji, umroh itu adalah memenuhi panggilan Allah. Memenuhi panggilan Allah ini harus banyak diingat, ditekankan di dalam hati bahwa haji maupun umroh itu adalah memenuhi panggilan Allah, karena ada orang-orang yang sekarang ini haji maupun umroh itu dijadikan rekreasi. Nauzubillah. Nah, sesudah memakai ihram kemudian banyak membaca talbiyah tadi di dalam perjalanan menuju Mekah, menuju ke Baitullah Ka'bah. Selama dalam perjalanan dari Mikot Makani menuju Baitullah hendaknya memperbanyak ucapan talbiyah. Begitu sampai di hotel dan menaruh barang-barang di hotel, boleh beristirahat sejenak, boleh mandi, boleh makan atau minum dulu, tapi ingat tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram sebagaimana disebut di atas. Boleh juga sesudah menaruh barang-barang di hotel langsung bergegas menuju Baitullah. Sebelum memasuki Masjidil Haram, pastikan dalam keadaan bersuci, ya, suci dari atas besar dan kecil. Kalau tidak, hendaknya berwudu dulu. Ada banyak tempat wudhu di sekitar masjid. Kalaupun sudah punya wudhu, sebaiknya wudhu lagi di pintu Masjidil Haram. Hendaknya mengambil plastik untuk membungkus sandal. Nah, ini nanti karena sesudah masuk nanti belum tentu keluarnya di pintu itu, sehingga sandalnya dibawa, sehingga sandal bisa dibawa masuk. Memasuki pintu Masjidil Haram hendaknya membaca doa memasuki masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu kemudian begitu melewati pintu Masjidil Haram hendaknya langsung bergegas untuk melakukan tawaf. Ini namanya tawaf kudum, bukan sholat tahiyatul masjid. Kalau di kita masuk masjid tahiyatul masjid, tapi ini karena di Baitullah, di Ka'bah, maka yang dilakukan pertama kali adalah bergegas untuk melakukan tawaf. Nah, tawaf inilah namanya tawaf kudum atau tawaf kedatangan. Ingat, tawaf mesti dilakukan dalam keadaan bersuci. Tawaf boleh dilakukan di mana saja di dalam Masjidil Haram, namun lebih afdal jika bisa dekat dengan Ka'bah, jika keadaan memungkinkan. Tawaf dimulai dari sejajar dengan Hajar Aswad, ada lampu hijaunya di sana, dan berakhir sejajar dengan Hajar Aswad lagi. Itu hitungan untuk setiap putaran. Hendaknya dilakukan 7 putaran dengan menempatkan Ka'bah di sisi kiri.
Berikutnya ini masih dalam proses tawaf kudum, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad ketika melewatinya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan cukup memberikan isyarat dengan tangan kanan. Disunahkan juga untuk menyentuh mengusap rukun Yamani. Ini ada sudut Yamani atau rukun Yamani ini, bukan menciumnya, dan jika tidak memungkinkan tidak perlu memberikan isyarat. Jangan sampai menyakiti atau mendorong orang lain hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad atau menyentuh rukun Yamani. Pada putaran pertama sampai dengan ketiga disunahkan, di putaran tawafnya itu yang pertama sampai ketiga disunahkan bagi laki-laki untuk berjalan cepat dan menyimpangkan kain atas atau ihtiba. Pada putaran sisanya berjalan biasa dan menutupkan kembali kain atas. Pada setiap putaran tawaf disunahkan untuk membaca doa-doa dan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad hendaknya membaca doa sahabat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Setelah selesai melakukan tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim. Ini makom itu bukan makam seperti di bahasa kita ya. Makom itu tempat berpijak Nabi Ibrahim waktu meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah melakukan tawaf disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Sesudah itu disunahkan untuk minum air zam-zam. Nanti tersedia di masjid-masjid ini air zam-zam banyak sekali. Ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang biasa. Oke, saudara-saudari, setelah tawaf kudum disunahkan untuk langsung melakukan sa'i dari Safa dan Marwah, dimulai dari Safa. Disunahkan dalam keadaan bersuci. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, Safa ke Marwah 1 kali, lalu balik dari Marwah ke Safa dihitung kali kedua, dan seterusnya. Disunahkan bagi laki-laki untuk berlari-lari kecil antara 2 tanda hijau. Ini 2 tanda hijaunya di sini ini. Hendaknya memperbanyak zikir dan doa selama melakukan ibadah sa'i. Oke, berikutnya ini masih tanggal 8 Dzulhijjah. Lah setelah melakukan tawaf kudum lalu sa'i itu kemudian selanjutnya tahallul ini adalah mencukur, tapi ini adalah belum mencukur yang terakhir ya. Ini baru tahallul umrohnya. Larangan-larangan ihram sudah tidak lagi berlaku. Boleh berpakaian biasa, selanjutnya tinggal menuju tanggal 8 Dzulhijjah. Lah saat tanggal 8 Dzulhijjah atau hari tarwiyah datang, kembali berihram untuk haji bagi yang melaksanakan haji tamattu. Ihram ini cukup dilakukan dari hotel masing-masing. Adapun lafadznya adalah labbaik Allahumma hajjan, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Mulai saat ini larangan-larangan ihram berlaku kembali. Lalu kemudian berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina dan menginap di sana. Menginap di Mina ini hukumnya sunnah. Selama di Mina menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di sana. Dan mengqashar sholat yang terdiri dari 4 rakaat. Oke, ini berarti tanggal 8 dan tanggal 8 malamnya sudah tanggal 9. Nah, setelah tanggal 9 hari Arafah, pagi-paginya berangkat menuju Padang Arafah dan wukuf di sana sampai datangnya waktu maghrib. Sholat zuhur dan asar dilakukan dengan jamak takdim dan qashar. Sesudah sholat, yakni di waktu asar, hendaknya memperbanyak doa dan munajat sampai datangnya waktu maghrib. Ketika maghrib tiba, bergegas meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah yang jaraknya kurang lebih 9 km. Nanti sholatnya bisa dijamak takhir di Muzdalifah. Nah, ini sudah tanggal 10-nya. Ini kan tadi wukuf di Arafah sudah tanggal 9, ini tanggal 10-nya. Mabit di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya dilakukan dengan jamak takhir dan qashornya untuk isyanya. Lalu mencari batu kerikil untuk jumroh 70 buah. Menjelang sholat subuh berangkat menuju Masy'aril Haram dan menunaikan sholat subuh di sana. Masy'aril Haram itu dekat dengan Muzdalifah, bahkan ada yang mengatakan Masy'aril Haram itu ya di Muzdalifah. Setelah itu 10 Dzulhijjah mabit di Muzdalifah dan jumroh Aqobah. Nah, pagi hari setelah di Muzdalifah tadi berangkat menuju Jamarot atau tempat melempar jumroh yang adanya di Mina. Sesampai di Jamarot hendaknya melempar jumroh Aqobah. Ini
tanggal 10. Selesai melempar jumroh akobah, kita tidak lagi mengucapkan talbiyah. Ini masih tanggal 10 Dzulhijjah, itu berangkat ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tanggal 10 Dzulhijjah sesudah melempar jumrah akobah tadi hendaknya berangkat menuju Baitullah. Ini kurang lebih 8 km. Sebagai pengganti talbiyah kita mengucapkan takbiran. Sampai di Baitullah hendaknya melakukan tawaf ifadah. Tawaf seperti tadi prosesinya, lalu sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan kemudian minum air zam-zam. Sesudah itu melakukan sa'i untuk haji. Gambar ini gambar terowongan Mina. Jadi saat kita dari Mina ke Mekah itu melewati terowongan Mina yang dulu pernah ada tragedi, banyak yang meninggal di sana karena saking banyaknya orang. Masih 10 Dzulhijjah ini setelah tawaf ifadah tadi lalu melakukan sa'i lalu bercukur. Nah, bercukur atau tahallul hajinya ini disunahkan gundul ya. Lalu setelah tahallul ini menjelaskan begini. Jadi setelah tahallul haji, apabila seseorang telah melempar jumroh akobah dan bercukur atau tahallul, atau melempar jumroh akobah, tawaf ifadah dan sa'i haji, maka ia telah tahallul awal, artinya larangan-larangan ihram sudah tidak lagi berlaku baginya, namun belum boleh berjima atau hubungan suami istri. Berikutnya, jika seseorang telah melakukan semua amalan tersebut, amalan berikut melempar jumrah, akobah, tawaf ifadah, sa'i haji dan bercukur, maka ia telah tahallul sani. Tahallul sani artinya semua larangan ihram termasuk larangan berjima sudah tidak lagi berlaku. Setelah 10 Dzulhijjah yaitu ya sampai 3 hari sampai hari tasyrik itu menyembelih hadyu yaitu 1 ekor kambing. Ini hendaknya dilakukan di tanah haram mulai tanggal 10 Dzulhijjah hingga akhir hari-hari tasyrik. Nah, ini biasanya sudah diwakilkan, sudah dibayar, termasuk di biaya haji itu. Sudah ada yang mengatur sendiri. Bagi yang tidak memiliki dana untuk menyembelih hadyu, boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari dilakukan pada waktu haji, dan 7 hari sisanya dilakukan setelah pulang ke kampung halamannya. Nah, ini penjelasannya memang ada yang berbarengan ya. Jadi mabit di Mina dan Jamarat ini. Setelah tadi itu sa'i bercukur, bermalam lagi di Mina pada hari tasyrik yakni tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah bagi orang yang nafar awal dan juga pada tanggal 13 bagi yang Dzulhijjah bagi yang nafar sani. Pada setiap harinya hendaknya melempar 3 jumroh ulah, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Berarti tiap hari ini mengunjungi ini untuk dilempar, mengunjungi Jamarat, dan Jamarat ini sudah bertingkat sekarang. Ada 3 atau 4. Nah, ini Jamaratnya ini setiap Jamarat ini dilempar 7 kali sehingga setiap hari jadinya 21. Setiap hari 21 dikali 3 hari. Bagi yang 3 hari tapi ada boleh pilihan untuk cuma 2 hari. Nah, sebelum meninggalkan Mekah hendaknya melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Seperti tawaf pada umumnya, tawaf wada terdiri atas 7 putaran diawali dan diakhiri ketika tubuh sejajar dengan Hajar Aswad. Perbedaan tawaf ini dengan tawaf lainnya terletak pada tidak dianjurkan melakukan sholat sunat tawaf. Sesudah mengerjakan tawaf wada, setiap haji diizinkan untuk meninggalkan Baitullah dengan cara yang wajar tanpa harus berjalan mundur atau sambil menunduk. Bagi jamaah haji yang tidak bisa melaksanakan tawaf wada ini, maka ia wajib membayar dam sebesar 1 ekor kambing, baik mereka yang sengaja meninggalkan maupun yang terlupa. Nah, ini biasanya kalau haji orang pasti menuju ke Madinah untuk ziarah di makam Rasulullah SAW dan kemudian sholat arba'in di masjid, di Raudhah, di Masjid Nabawi. Nah, saat ziarah Rasulullah, ziarah seperti gambar ini, itu membaca salam kepada Rasulullah.
yang paling pokok ataupun salam kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Kalau secara lengkap ini salam pada waktu ziarah di makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya khiyaratullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa khataman nabiyyin, assalamualaikum ya khairul khalaiqi ajmain, assalamualaikum wa ala alika wa ahli baitika wa azwajika wa ashabika ajmain, assalamualaikum wa ala sairin nabiyyin wa jami'i ibadillahi sholihin. Apakah harus dihafal, Pak? Ya sebisanya. Kalau tidak bisa ya di bawah catatannya. Kalau tidak bisa ya diniatkan salam kepada Nabi, kepada sahabat Abu Bakar dan Rasulullah. Nah ini di Raudhah. Nah, sekarang kabarnya di haji yang terakhir ini pakai aplikasi. Jadi yang masuk jam berapa. Karena pada masa musim-musim itu orang berjubilan ingin sholat di sini. Sholat di Raudhah. Mengapa begitu? Karena sholat di Raudhah itu seperti sholat 2 rakaat di surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi begitu saudara-saudari tentang haji ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami diulang-ulang. Karena memang ini ada beberapa penjelasan seperti prosesi pelaksanaannya itu bersamaan gitu. Tidak hanya tanggal. Jadi tanggal itu mungkin harusnya nanti kalau bikin penjelasannya lebih detail lagi mungkin harus ada pagi, sore, siang gitu. Tapi pada dasarnya apa yang sudah saya rangkai ini insya Allah bisa dipahami dengan baik ya. Terutama yang sudah pernah umroh mungkin bisa merasakan perbedaannya dengan umroh. Apalagi yang sudah pernah haji, insya Allah sudah bisa mengingat kembali prosesi haji itu. Nah, luar biasa memang haji, berat ya, secara fisik memang berat, apalagi banyak orang seperti itu, dan kadang-kadang itu sulit dikondisikan karena ada lebih dari 1 juta orang kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau dari orang Indonesia dikenal sangat tertib karena orang yang mau haji itu kalau orang Indonesia latihannya berkali-kali atau disebut manasik haji itu. Nah, demikian mudah-mudahan dari kita bisa kembali ke sana bagi yang sudah, bagi yang belum bisa berhaji sebagai kewajiban kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.